Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum ya malaikat jamal. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul gaib. Assalamualaikum ya syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadiril alim. Al-fatiril hakim. Al-jawadil karim. Ar-rabbir rahim. Munazzilil zikril hakim wal qur'anil azim. Alal mab'usi bil zainil qawim. Wassiratul mustaqim. Wassalatu wassalamu ala khatamir risalati wal hadi minaz zalalati wa ala musyarrafir rusuli bi asyrafil kutubi wal kitabil muhammad bin nabiyil ummi ya rabbil amin wa ala alihi hudatil muhtadin wa ashabihil akhyaril muntakhibin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-habibil mahbub al-alil qadri wal azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ad-duril azhar wal yakutil ahmar wa nuril adhar wa syiril akbar. Allahumma ya Rabba Muhammadin wa ali Muhammadin salli ala Muhammadin wa zi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah, dari Sabang sampai Merauke dan juga di luar Nusantara, di Sabah, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, ya, dan teman-teman yang ada juga di Taiwan, ya. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, pada pagi hari ini kita semua kembali diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah untuk mengemban amanah Allah berupa hayatnya, adalah untuk melanjutkan perjalanan hidup kita di alam dunia ini. Dan marilah kita sama-sama ucapkan hamdalah dan kita berdoa pada Allah, berterima kasih pada Allah atas umur yang diberikan, atas hidup yang telah dikembalikan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Karena pada dasarnya kita adalah dihidupkan dan dimatikan, sahabat, ya. Dengan tidur kita dimatikan. Sebagaimana Allah berfirman, aku genggam ruh manusia pada saat tidurnya. Dan aku kembalikan pada saat dia bangun kepada orang yang akan diberikan kesempatan melanjutkan hidup. Jadi hidup kita hari ini, sahabat, adalah karunia yang besar dari Allah. Bahwa hari ini kita seolah-olah adalah Allah memerintahkan kita, mewajibkan kita melanjutkan perjalanan, menorehkan kisah tentang kehidupan, ya, agar kita adalah bisa kembali kepadanya di dalam kemuliaan, ya, di dalam kebahagiaan, di dalam ampunan, ya. Nah, inilah tugas kita di alam dunia ini. Maka jangan sia-siakan waktu dan umur kita. Karena siapapun kita, setiap hari adalah sadar atau tidak sadar, seumpama lilin yang menyala, ya,
Walaupun lilin, batang lilin itu punya keinginan yang bermacam-macam, ya sahabat. Tapi lilin, api dan panas yang ada pada lilin itu terus membakar dirinya. Semakin hari semakin pendek, semakin hari semakin pendek, dan akan kembali padam. Ya. Karena kita ini adalah makhluk yang wujud, yang diwujudkan. Ya. Makhluk yang ada, diadakan, difasilitasi. Sesungguhnya kita ini adalah secara hakikat tidak ada. Tetapi adalah wujud yang diwujudkan oleh Allah. Maka oleh karena itu, kita tidak boleh buta di alam dunia ini. Kalau seandainya kita buta di alam dunia ini, maka hidup kita adalah sia-sia di alam dunia ini. Sebagaimana firman Allah. Wahum yahsabuna annahum yusinuna sun'ah. Maka kita sia-sia. Walaupun sholatmu sia-sia. Segala ibadahmu adalah sia-sia. Ya. Maka inilah kita harus memandang dengan jelas tentang tujuan daripada hidup kita sendiri. Ya. Harus sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan yang dikehendaki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itulah marilah kita sama-sama dengan kerendahan hati. Kita juga marilah kita sampaikan sholawat serta salam setinggi-tingginya kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa hidup pada kekasihnya, yang senantiasa hidup kepada ulama pewarisnya, al-ulama warasatul anbiya. Tidak semua ulama adalah pewarisnya, maka hanya mereka yang diwariskan oleh beliaulah yang menjadikan sebagai pelanjut perjalanan perjuangan beliau, menyampaikan ilmu-ilmu beliau dengan keikhlasan. Ya. Maka pada kesempatan ini Abah ingin menyampaikan tentang bagaimana kita belajar adalah sebelum kita sampai kepada kematian kita harus belajar, ya sahabat. Karena tidak ada satu perkara yang bisa diraih tanpa belajar. Anda belajar motor, Anda belajar mobil, Anda belajar masak, Anda belajar menjahit, semuanya harus belajar. Keahlian dari pengalaman yang dilewati sesungguhnya adalah dimulai dari proses belajar. Maka hidup adalah proses belajar. Maka jangan merasa bersedih kalau tidak bisa. Jangan merasa bersedih kalau masih gagal. Jangan bersedih kalau belum berhasil. Karena pada dasarnya kehidupan di alam dunia ini adalah proses belajar. Ya. Tidak ada orang yang ikhlas tanpa proses belajar. Tidak ada orang yang khusyuk tanpa proses belajar. Tidak ada orang yang bisa sabar tanpa melalui proses belajar. Dan tidak ada yang bisa syukur yang sebenarnya syukur tanpa proses belajar. Maka itulah dalam kehidupan ini adalah dalam rangka kita sedang diajari oleh Allah segala hal adalah maka kita akan bertemu dengan perkara-perkara yang tidak kita sukai. Dan Abah sampaikan segala apa yang tidak kita sukai adalah di alam dunia ini itu adalah pelajaran yang baik buat kita, ya sahabat. Karena kita adalah sedang dimatangkan oleh Allah. Kita sedang dididik oleh Allah untuk pantas kembali kepada Allah. Maka Anda akan menghadapi dua hal dalam kehidupan. Suka, tidak suka, tangis dan bahagia, mudah dan susah, nanjak dan jalan turun, ya. Banyak uang, kemudian sedikit uang, tadi semua, ya. Kemudian juga kesehatan yang baik, tiba-tiba juga kesehatan yang menurun, karena kita sedang belajar, berproses di dalam universitas kehidupan. Kehidupan ini adalah university. University of life. Ya. Kita sedang belajar bagaimana berjalan pada universitas kehidupan. Untuk belajar bagaimana menghargai hidup. Bagaimana adalah kita untuk belajar adalah memahami tentang makna hidup. Supaya kita mengerti kenapa Allah itu mengingatkan kita lebih dari 17 kali. Tentang wamal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Supaya kita mengerti
Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah tidak ada. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah sahabat, hanyalah fata morgana. Maka itulah setiap hari Anda akan selalu diuji oleh Allah kepada perkara-perkara yang Anda tidak suka. Dan Abah sering sampaikan, Allah itu ada pada perkara yang Anda tidak suka. Allah menunggumu di dalam perkara yang tidak kalian suka. Kalian ingin untung, kalian akan diberikan rugi. Kalian ingin sehat, kalian akan diberikan sakit. Kalian ingin sukses, tetapi kalian malah diberikan gagal. Karena inilah proses belajar dalam hidup. Supaya kita mengerti tentang hakikat hidup, ya sahabat. Maka pada pagi hari ini, Abah ingin menyampaikan bagaimana supaya Allah wujud pada diri kita. Karena kalau seandainya Allah tidak wujud pada diri kita, berarti kita hanyalah makhluk fana yang setelah kematian kita hanyalah sia-sia, sirna, ya, menyatu kembali kepada tanah, ya. Padahal seharusnya kita adalah kembali kepada Allah. Maka inilah kita harus memiliki jalan, bukan asal jalan, ya. Kita harus memiliki pedoman, bukan asal pedoman. Maka yang harus diikuti adalah tentu saja Allah. Karena yang tahu Allah hanya Allah. Yang tahu jalan menuju Allah hanya Allah. Dan demikian juga kekasihnya. Maka jangan bukan asal menyembah. Bukan hanya asal sholat. Bukan hanya asal saum. Bukan hanya asal berbuat di alam dunia ini. Kita harus mengikuti pola yang sudah dibuat oleh Allah dan Rasulnya. Untuk selamat kembali menuju Allah. Ya. Nah inilah pelajaran yang harus dipahami. Dan Allah sudah sampaikan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basyiratin ana wa manittaba'an. Ya. Jadi Allah sampaikan, katakanlah, inilah jalanku. Jadi kita tidak boleh mengikuti jalan yang lain. Karena yang tahu jalan menuju Allah adalah Allah. Maka jangan asal jalan dari semua. Tidak setiap orang yang pergi dari rumahnya itu jalan, dia ngerti mau kemana dia yang dituju. Maka inilah yang harus difahami oleh kita, ya. Maka Allah berfirman ada bahasa adalah basyiratin, ya. Jadi bukan hanya asal jalan, tetapi adalah bagaimana kita berjalan dengan basyirah. Kul, katakan, kata Allah, hadi sabili, inilah jalanku. Kau berjalan dengan basyirah, bukan asal berjalan dengan pandangan mata batin yang benar, ya. Maka Abah sering sampaikan, ibadahnya orang-orang yang belum benar dalam pandangan batin, maka dia akan selalu bertransaksional bersama Allah, ya. Dia tidak mengerti betapa kayanya Allah, ya. Harusnya kita dengan Allah itu tidak ada transaksional, ya. Ya Allah, karena aku telah sholat, berikanlah. Tidak ada yang demikian. Itu bukan jalan Allah. Tetapi pada saat engkau berada pada jalan Allah, maka sesungguhnya Allah akan menyempurnakan segala nikmatnya pada dirimu. Tanpa usah kau mengingatnya. Tanpa usah kau bertransaksi dengannya. Maka mari kita luruskan. Jalan yang sebenarnya adalah jalan. Kita telah diberikan akal. Kita juga telah diberikan adalah ranah. Ada pikiran. Ada akal pada diri kita. Ada syu'aul basyirah. Itulah kenapa pikiran kita harus bercahaya. Supaya pikiran kita bercahaya, maka pikiran kita harus bersama Allah. Bukan pikiran kosong. Ya. Kita tidak boleh banyak pikiran. Kita diperintahkan berpikir, tapi bukan banyak pikiran. Selama ini banyak manusia adalah terlalu banyak pikiran, bukan berpikir. Karena berpikir itu adalah bersama Allah. Ada cahaya, syu'aul basyirah pada pikiran kita. Cahaya itulah yang membimbing pikiran kita. Supaya apa? Dan syu'aul basyirah, pikiran yang bercahaya itu adalah hanya akan didapat kalau seandainya adalah dengan ainul basyirah, adalah ilmu yang bercahaya. Pikiran yang bercahaya, ilmu yang bercahaya. Siapa cahaya itu? Allahu nur. Allah lah cahaya itu. Maka itulah Allah sampaikan, kul hadihi sabili ad'u ilallah ala basyiratin. Harus dengan basyirah.
Tidak boleh kita. Kenapa manusia di alam dunia ini? Padahal Allah mengulang wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Tetap saja manusia menganggap kehidupan ini adalah real. Manusia menganggap kehidupan ini adalah segala-galanya. Karena dia tidak melihatnya dengan basirah. Kalau Anda yang memandang dengan basirah, maka Anda akan melihat dengan fokus mana seharusnya harus dipandang. Mana seharusnya harus dilakukan. Inilah yang harus kita luruskan. Kemudian dikatakan adalah wal basiratu min aini ruhi taftahu fi maqami fuadi li auliyai wa dzalika la tahsulu bi ilmi dhahir, ya, bal bi ilmi laduni batin, ya, kama qala Allah taala wa 'allamnahu min ladunna ilma. Berarti kalau seandainya disebut basyirah itu adalah ilmu yang datang dari Allah pada hatimu, ya. Ada Gusti Allah, guru sejati pada dirimu. Bertanyalah pada dirimu sesungguhnya, ya. Inilah yang harus difahami, ya. Maka dikatakan adalah fal wajibu, adalah wajib, ya. Fal wajibu alal insan tahsilu, adalah dia harus kembali, ya. Tilkal aini ala ahlil basairi, ya, harus kita mengambil dari ahli basyirah. Jadi tidak bisa Anda mendapatkan hidup hati Anda dari orang yang hatinya mati. Tapi Anda harus mengambilnya dari segala yang hidup berasal dari yang hidup. Tidak ada perkara yang hidup dari yang mati. Pahami ya sahabat. Maka untuk mengambil basyirah ini juga adalah, maka kenapa diperintahkan oleh ulama, ya ayyuhal ikhwan intabahu wa syari'u ila magfirati min rabbikum bitaubat. Bitaubat. Taubat itu apa? Tabah ya tubuh taubat. Kita harus kembali. Taubat bukan minta maaf. Kita berasal dari Allah. Kalau Anda ingin mulia di dunia ini dan mulia di akhirat nanti, gunakanlah jalan Allah. Bahagia bersama Allah di dunia. Fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Bahagia dengan jasadmu dan bahagia dengan ruhmu. Tadi semua, ya. Fa ya ayyuhal ikhwan intabahu wa syari'u ila magfirati min rabbikum bitaubat. Sebagaimana firman Allah, kama qala Allah taala wa syari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Tadi semua, ya. Inilah sahabat sebagian daripada yang harus dipahami oleh kita. Kita belajar dari ikan, sahabat. Ikan di laut walaupun 1000 tahun, ikan itu tidak akan pernah asin. Selama dia itu hidup, yang hidup dirinya, dia tidak akan pernah asin. Bagaimanapun ikan itu adalah ribuan tahun hidup di laut. Tetapi Anda belajar dari ikan asin. Bagaimana caranya adalah asin itu masuk ke dalam dirinya? Adalah tentu ikan itu harus mati. Pada saat ikan itu mati, masuklah garam kepada dirinya. Nah, inilah sesungguhnya pelajaran pada saat kita melihat ikan asin, kita pelajaran kenapa ikan asin itu tidak busuk, ya. Kenapa ikan asin itu bertahun-tahun pun tidak busuk? Karena dia telah bersatu dengan garam. Tapi pada saat dia hidup di air laut itu, air asin itu tidak masuk pada dirinya. Bahkan kalau belum dia mematikan dirinya pada saat hidupnya, maka ikan itu pada saat dia ke darat akan busuk, sahabat. Demikianlah manusia. Maka itulah ada kematian secara syariat. Ada jasad manusia secara syariat. Dia akan mati membusuk, hancur. Kematian secara thariqat, maka tubuhnya adalah akan mengering. Kematian secara hakikat, tubuhnya adalah utuh. Ya, dagingnya, tulang, semua utuh. Dan tidak ada yang berani menyentuhnya. Apapun makhluk Allah di dalam tanah itu. Dan kematian secara ma'rifat yang sempurna. Habislah dohirnya kembali pada Nur Muhammad. Habislah ruhnya kembali pada Nur Muhammad. Itulah yang disebutkan the mission is complete. Selesai tugasmu di alam dunia ini. Mengembalikan diri dohirmu adalah asalnya dari Nur Muhammad. Nur Muhammad berasal dari Allah. Kembalikan pada Allah. Dan ruhmu berasal dari Nur Muhammad. Tapi Nur Muhammad pun berasal dari Nurullah. Kembalilah kepada Allah. Tadi semua, ya.
Maka pelajarannya kepada kita, bagaimana supaya Allah wujud pada diri kita. Tidak ada jalan lain, sahabat. Sebagaimana Allah sampai, inilah jalanku. Kalau kamu yang ada, aku tidak ada. Jadi kalau kamu yang tidak ada, aku yang ada. Maka ikan asin, lihat, pada saat dia sudah mati, maka dia masuklah garam ke tubuhnya, maka dia bisa kekal. Ya, ikan asin kalau Anda nggak goreng-goreng, dia tidak akan busuk. Karena dia sudah menyatu dengan garam. Sudah wujudlah garam pada tubuhnya. Nah demikian pula adalah pelajaran dari ikan itu kepada diri kita. Maka kenapa konsep al-mutu qabla an tamutu, al-inabatu ila daril khulud, inabah, kembalilah sebelum dikembalikan. Ya, antarkan kembali milik Allah kepada Allah. Maka supaya Allah wujud pada diri kita, Abah sering sampaikan adalah bagaimana mengembalikan 7 sifat ma'ani pada diri kita. Karena diri kita, sahabat, ada diri dohir, ada diri batin. Ada ayan kharjiyah, adalah cangkangnya. Ada 7 sifat ma'ani di situ. Ada kudrat, ada iradat, ada hayat, ada ilmu, ada sama, ada kalam, ada basar. Ya. Tetapi 7 sifat ma'ani pada tubuh ini sesungguhnya datang dari ayan sabitoh, dari ruhmu. Ya, dari disitulah ada alimun, ada samiun, ada basirun, ada qadirun, ada muridun, ya. Semuanya berasal dari sana. Maka inilah konsep yang dibawa oleh baginda Nabi, yang diajarkan oleh Allah adalah tentang konsep al-mutu qabla an tamutu, ya. Abah pernah mengadakan pengujian, sahabat. Anda tahu kan cara buat manisan? Cara buat manisan itu adalah Anda ambil buah atau apa saja. Kemudian Anda rendam pada gula, maka gula akan masuk ke dalamnya. Abah pernah menguji. Ternyata selama Abah coba pada pala waktu itu. Coba pala masih menggantung pada pohonnya. Kemudian dikasih kantong diisi gula. Ternyata nggak bisa gula itu masuk. Tadi itu semua. Ya. Tetapi pada saat kita putuskan, ya, dari dari tangkainya, rendamlah pada gula, maka 1 hari gula itu sudah habis masuk ke dalam tubuhnya. Inilah konsep al-mutu qabla an tamutu. Demikianlah cara mewujudkan Allah pada diri kita, supaya tubuh ini sudah kembali asalnya juga Allah. Maka untuk belajar memandang Allah dalam alam ini mudah, sahabat, karena Allah itu al-wujud dan bahkan wajibul wujud. Maka pandanglah segala yang wujud, segala yang dohir adalah yang batin. Berarti segala yang nampak, apa yang kau lihat, apapun yang kau lihat, dan dia wujud ada, maka sesungguhnya engkau telah melihat Allah. Itu bukan Allah, tapi wujudnya segala perkara itu adalah karena wujudnya Allah. Ya, jadi melihat yang batin itu pada yang dohir. Melihat yang batin itu pada yang dohir. Melihat yang awal itu pada yang akhir. Itulah kenapa. Wal awal adalah Allah. Wal akhir juga Allah. Wal dohir juga Allah. Wal batin juga Allah. Ya. Pada martabat alam sifat, sahabat, yang awal itu Nur Muhammad. Yang akhir pun Nur Muhammad. Yang dohir Nur Muhammad. Yang akhir pun adalah Nur Muhammad. Maka sesungguhnya engkau bersama Rasulullah setiap saat, apapun yang kau pandang di alam dunia ini. Segala yang wujud dari semua. Tetapi adalah di sebaliknya, Nur Muhammad itu adalah Nurullah. Maka engkau bisa memandang Allah dan Rasulullah sekaligus. Ahad dia, esa dari semua. Ya. Maka inilah, biasakan setiap kita melakukan apa-apa, katakan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. Itulah la hayyun ilallah, la ilmun ilallah, la sami'un ilallah, la qadirun ilallah, la muridun ilallah. Berarti dipadukanlah semuanya bersatu menjadi la ilaha illallah. Itulah la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah itu setelah itikadmu dalam hatimu, aku tidak hidup, aku tidak mendengar, aku tidak berkata, aku tidak berilmu, aku tidak ada. Ya. Itulah ucapan la ilaha illallah. Adalah kamu amalkan la ilaha illallah pada dirimu, maka Allah wujudlah pada dirimu. Maka kau sudah berubah dari fana menjadi baqo.
Maka pada saat kematianmu nanti, kau akan hidup bersama Allah. Kau bahagia bersama Allah. Kembali lebur. Asal kamu adalah kosong. Kembali kepada kosong. Ya. Nah ini yang harus difahami oleh kita. Sesungguhnya sahabat, kalau kita lihat dari hurufnya, tulisan Allah. Alif, lam, lam, ha. Ya. Di atasnya ada tasdidnya. Sesungguhnya itu perjalanan. Kita dari nur, dari tasdid, kembali kepada alif, tasdid menjadikan alif, alif menjadikan lam awal menjadikan lam akhir menjadikan hu. Itu Allah. Ya. Tasdid menjadikan mim pada tubuhmu Muhammad. Mim menjadikan ha adalah dadamu. Ha menjadikan mim udalmu. Dal adalah menjadi kakimu. Sesungguhnya tubuh kita ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti sekarang setelah kau memahaminya, maka sesungguhnya tubuhmu adalah 2 kalimat syahadat. Maka selama kamu 2 kalimat syahadat, maka kamu akan akan bako kembali pada Allah dengan selamat. Ya, insya Allah. Siapapun kamu, nah memandang bagaimanapun kamu. Ya, inilah yang harus dipahami oleh kita. Nah, berarti kalau begitu, alif lam lam ha itu adalah kita harus kembalikan. Sekarang hu kembalikan kepada lam akhir. Cara kita kembalinya supaya Allah wujud pada dirimu. Hu kembalikan pada lam akhir kembalikan pada lam awal kembalikan pada alif, alif kembalikan kepada tasdid. Dari Nur Muhammad menjadi narun alifnya. Narun menjadikan hawaun lam awalnya. Hawaun menjadikan ma'un lam akhirnya. Akhirnya menjadi dirimu lah, turabun. Maka diri kita adalah alif, lam, ha. Itulah kenapa manusia disebut alam shogir. Alam yang di luar kita disebut alam kabir. Karena kita adalah alif, lam, ha. Dan segala apa ini hanyalah alif, lam, ha. Dalam wujud mim, ha, mim, dal. Pahami? Ya. Semuanya hanya mim, ha, mim, dal yang nampak di matamu. Tapi sesungguhnya di sebaliknya dia adalah alif, lam, ha. Tadi semua. Ya. Maka sesungguhnya alif lam lama atau Allah itu, maka kau hilangkan alifnya pun dia. Pada saat Allah, Allahu nurus samawati wal ar, dialah Allah itu nurus samawati wal ar. Tapi hilangkan alifnya, dia tetap akan memiliki makna makin dalam kepada Allah, makin dekat. Hilangkan alifnya, lillahi ma fis samawati wal ar. Kemudian makin dalam lagi kau berdekat kepadanya. Hilangkan lagi lam awalnya. Lahu ma fis samawati wal ar. Semakin dalam. Sekarang tinggal lam dan hu. Lahu ma fis samawati wal ar. Maka sekarang hilangkan lagi lam akhirnya. Kul huwallahu ahad. Kul huwa. Maka engkau sudah esa. Nah, ya, berarti kau sudah mampu mengembalikan, mendatangkan tanajul, tarki, mengadakan, menghilangkan, mengadakan, dan latihlah oleh dirimu dalam maka segalanya adalah insya Allah. Ya. Maka dalam kehidupan di alam dunia ini sahabat, tentang hanya la ilaha illallah. Karena tadi la ilaha illallah itu gabungan dari la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun. 7 sifat ma'ani. Digabungkan semuanya adalah dengan la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah itulah. Maka diawali. Dia kata la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Pada tubuhmu syariat. Maka sesungguhnya syariat itu bukan untuk menyembah Allah. Tetapi untuk melihat af'al Allah pada tubuhmu. Maka segala syariat ini hanya untuk melihat af'al Allah. Ya. Syuhudul wahdah fil kasrah. Lihat Allah, lihatlah Allah nyata pada seluruhnya. Wasi'ah kursiyuhus samawati wal ar. Di luar dirimu dan di dalam dirimu. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Dan dalam dirimu hatta yatabayyan, jelaslah Allah al-haq pada diri kita. Maka engkau di alam dunia ini pun sudah mendapatkan kemuliaan. Karena mulianya Allah. Karena segala sesuatu sahabat bukan tempat dan ruangnya yang mulia. Jadi jangan mengejar-ngejar Lailatul Qadar.
kejarlah yang punya Lailatul Qadar. Jangan mengejar-ngejar Arafah, tapi kejarlah yang punya Arafah. Jangan mengejar-ngejar hanya Masjidil Haram, tapi kejarlah yang punya Masjidil Haram. Jangan mengejar-ngejar surga, tapi kejarlah yang punya surga. Maka, kata Abah, bagi orang yang sudah Allah tajalli, sebagaimana ikan tadi, menjadi ikan asin, karena garam sudah menyatu pada dirinya, dia sudah menjadi bako. Man arafa nafsahu bil mauti, sekarang faqad arafa rabbahu bil hayati. Ya, maka sekarang dia adalah betul-betul sudah memahami, dia sudah bako bersama Allah tadi semua ya. Maka tidak ada lagi kesulitan dalam hidup ini. Semuanya adalah menjadi surga kepada dia. Semuanya adalah menjadikan nyata pada dirinya tadi semua ya. Dan pandangan batinnya sudah makin nyata. Dia mengerti untuk apa dia sholat tadi semua. Karena pada saat dia sholat, berdiri takbiratul ihram itu sedang buat tasjidnya lafaz Allah. Kemudian pada saat kamu berdiri sebetulnya sedang menulis alifnya lafaz Allah. Pada saat kamu ruku sesungguhnya sedang membuat lam awal lafaz Allah. Pada saat kamu sujud, badanmu sedang menuliskan lam akhirnya lafaz Allah. Pada saat kamu duduk dengan kepalamu sebagai hu dan sebagai mim pada Muhammad, sesungguhnya engkau sudah menuliskan lafaz Allah dan Muhammad yang senantiasa esa mesra bersama, tidak berpisah ya. Itulah salat. Bukan lagi menyembah, tetapi la ilaha illallah, la ma'budu illallah adalah untuk bagaimana melihat tubuh af'al Allah nyata pada tubuh ini. Kata Al-Qur'an, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu lakukan. Maka nikmati, ya, rasakan tadi semua ya. Maka pada saat Anda sholat, pada saat Anda zikir, mulutmu berzikir, mulutmu membacaan sholat, telingamu mendengarkan bacaan sholat atau dengar bacaan zikir, tapi akal dan pikiranmu adalah mengontrol apa yang kau baca dan apa yang kau dengar. Kemudian hatimu adalah menyaksikan sudah esaknya nur insan, nur Muhammad dan nurullah, wujudlah Allah pada dirimu. Maka sekarang berarti yang zikir itu Allah. Sekarang yang sholat itu Allah. Dan itu yang dikatakan Allah kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, anna rabbaka usalli. Akulah Tuhanmu yang sholat. Ya Muhammad, la yadkurullah ilallah. Ya Muhammad, tidak ada yang bisa ingat kepada Allah kecuali Allah. Selesai tugasmu. Maka bukan lagi ibadah yang ritual yang merepotkan dirimu, yang hitung-hitungan, yang jumlah-jumlahan, hitung-hitungan. Tidak. Karena engkau sudah memandang dengan benar. Tak akan lagi kau berpikir tentang pahala. Bagaimana kau bicara pahala pada saat yang sholat itu Allah? Bagaimana kau bicara tentang hasil dari ikhtiarmu? Yang ikhtiar itu Allah. Maka selama ini kenapa hasilmu adalah sedikit? Karena kau yang berikhtiar. Karena kau yang bekerja. Karena kau yang sholat. Karena kau yang hidup. Karena kau yang wujud. Nah inilah. La ilaha illallah, la ma'budu illallah. Pada tubuhmu syariat. Gunakan ilmu fikih untuk mengatur tubuh. Sebagaimana yang diajarkan baginda Nabi. Ada rukun 13 pada tubuh. Tapi kenali seluruh bagian sendi tubuh kita. La ilaha illallah, la maksuda illallah. Berarti sekarang bukan lagi tubuhmu adalah. Tetapi dari mana tubuhmu bisa bergerak? Bagaimana layangan itu bisa bergerak? Pasti ada yang narik. Layangan ke kiri dan ke kanan yang di atas itu. Bukan dia yang bergerak. Kan ada tali. Inilah sahabat, sesungguhnya kita dan nur insan itu ada tali pada nur Muhammad, pada nurullah. Maka kenapa Anda pada saat tidur, sesungguhnya nur insan itu keluar dari tubuh Anda, jalan-jalan. Maka itulah Anda suka bermimpi. Kenapa Anda bermimpi di dalam tidur Anda? Karena nur insan bisa pergi ke masa lalu atau bisa pergi ke masa depan. Untuk engkau, memberikan pelajaran kepada engkau. Dengan siapa yang ingin engkau berjumpa. Dan dengan siapa. Ini semua adalah tentang nur insan. Nah, itulah seperti layangan. Jadi nur insan itu akan seperti ditali. Maka walaupun dia pergi mimpi kemana-mana, tetap dia akan ditarik lagi kepada nur Muhammad, nurullah. Sebelum waktunya tiba. Ya. Maka jangan jahil dalam tidurmu. Ya. Gunakan tidurmu untuk pulang pada Allah. Persiapan tidurmu harus baik. Tadi semua. Itu bukan
Itu yang diajarkan baginda Nabi kepada kita. Bagaimana kita ada disunahkan berwudu, kemudian kalau bisa adalah sholat witir walaupun 1 rakaat. Kemudian apalagi kata baginda Nabi adalah merebahkan tubuh, bacalah bismillah 21, dan lain sebagainya. Itu yang Nabi ajarkan. Kemudian beliau berdoa apa? Apa namanya? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tadi semua. Kenapa? Karena memang mati kita tidur itu sahabat. Sesungguhnya itulah kematian. Sesungguhnya kenapa kita harus belajar daripada tidur? Karena tidur adalah adanya mati. Karena kalau seandainya kita belajar kenal Allah dari mati, terlambat. Maka kita belajarlah mati dari tidur. Karena tidur adalah sesungguhnya yang ingin diperlihatkan oleh Allah pada kita pada saat tidur apa? Kamu tidak mengerti siapa dirimu. Kamu nggak ngerti kamu laki-laki dan perempuan. Kamu nggak ngerti kamu itu kaya atau miskin. Kamu nggak ngerti kamu punya anak atau tidak punya anak. Kamu nggak ngerti apakah kamu direktur ataukah kamu apapun pekerjaanmu. Karena sesungguhnya tidak ada itu. Itulah sesungguhnya kenapa belajar dari tidur. Selama ini yang membuat kita tidak bahagia. Ini mamaku, ini ibuku, ini istriku, ini anakku, ini duniaku. Padahal pada saat tidur pun hilang dia. Apalagi sudah mati. Tidur saja sudah hilang. Itu yang ingin Allah ingatkan pada diri kita. Famal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah fata morgana. Hanyalah main-main. Tadi semua. Tapi manusia menjadi serius karena tidak mampu. Basirahnya tidak mampu memandang dengan benar. Ada yang ibadah, dia ibadah. Seolah-olah ngejajah Tuhannya. Dia pikir ingin masuk surganya Allah. Tapi dia bertransaksi dengan ya Allah. Ya Allah, kalau saya ibadah banyak gini-gini. Nanti surga. Nanti di dunia rizki ya. Allah diatur-atur sekehendak dia. Itulah ibadah orang bodoh tadi semua. Ya. Yang tidak mampu dia mengerti tentang apa tujuan dia ibadah. Nah inilah yang harus difahami oleh kita. Maka mari rasakan wujudnya Allah. Nyata Allah pada tubuhmu adalah dengan af'alnya. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Naiklah ke dalam hatimu. La ilaha illallah, la maksuda illallah. Berarti sekarang kamu sudah mulai menuju kepadanya. La maksuda illallah. Tadi semua. Kalian gak usah pikirin yang lain-lain. Sebenarnya. Karena segala yang ada ini wujud karena wujudnya dia. Segala yang nyata ini karena nyatanya dia. Nah inilah. Maka Syai'atullah sampai berkata, ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alantimasi al-basirati minka. Buta kalian mengejar perkara bayang-bayang yang tidak ada. Wa taksiruka fima tuliba minka. Di samping kamu lalaikan perkara yang disuruh oleh Allah. Dalilun alantimasi al-basirati minka. Berarti kamu itu adalah buta. Nah inilah sahabatku. Ya. Sahabatku, anak-anakku dimanapun berada. Hidup kita jangan sia-siakan. Ya. La ma'buda illallah. La maksuda illallah. Masuk lagi. La matluba illallah kepada fuadmu. Akan lebih nyata lagi. Allah mulai nampak di situ. Engkau tidak akan lagi tadi digonjang-ganjing dengan segala apa kepalsuan yang ada di dunia ini. Engkau sudah melihat dengan jalan Allah, dengan basirah. Pikiranmu sudah ainul basirah. Ilmumu sudah ainul basirah. Dan kemudian fuadmu sudah sampai kepada hakul basirah. Maka engkau akan memandang dengan jelas apa tujuan hidupmu. Tadi semua. Tidak ada lagi la tahzan, innallaha ma'ana. Tidak ada lagi kesedihan. Ya. Tidak ada yang dia ditakuti. Itulah kenapa sampai di situ engkau pun sudah dianggap oleh Allah adalah sebagai kekasihnya. Ana ala inna awliya Allah la khaufun alaihim. Tidak ada yang dia takuti. Tidak takut miskin. Tidak takut ini. Tidak takut sakit. Tidak takut hidup. Tidak takut mati. Semuanya. Aku adalah milik Allah. Aku kalau hidup, hidup bersama Allah. Kalaupun mati, kembali bersama Allah. Di sini senang. Di sana pun senang. Tadi semua ya. Ketakutan yang seharusnya adalah tidak perlu dalam kehidupan. Inilah tadi semuanya. Banyak sekarang manusia mengkaji Quran, mengaji Al-Quran, tapi bukan untuk Al-Quran sebagai wabayyinatin minal huda wal furqan. Malah sebaliknya, makin menghijab dirinya. Nah inilah yang harus kita luruskan. Barulah setelah nanti, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la maksuda illallah, la mati. Sekarang,
wujudlah Allah di alam ma'rifatmu dengan rasamu. Tidak ada lain yang nyata. Di situ kau sudah menyaksikan, ternyata tidak ada yang lain. Yang ada hanya Dia. Tadi semua, kemanapun kau memandang, semuanya Dia. Semuanya Dia. Tadi semua. Di situ kamu sudah mulai lagi merasakan kenikmatan. Jannatul Qurbah dengan rasamu. Kalau tadi adalah di sifatmu, kau merasakan Jannatul Firdaus dengan fuadmu. Pada saat hatimu, kau merasakan Jannatul Naim dengan kolbumu. Ketenangan, kedamaian. Kemudian tubuhmu akan merasakan Jannatul Ma'wah. Kehidupan yang cukup. Makanmu cukup, pakaianmu cukup. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran. Kau sudah makan surga. Dipan dari emas. Rumah yang bagus. Istri yang cantik. Suami yang ganteng, soleh, soleha. Kehidupan yang enak. Anak-anak yang kata tadi. Indah dipandang oleh mata. Istri indah dipandang oleh mata. Rumahmu sudah menjadi baiti jannati. Dari semua ya. Nah inilah sahabat yang seharusnya kita pahami. Maka inilah tentang perjalanan maka di penghujungnya kita manusia itu adalah tetap innalillah wa inna ilahi roji'un. Kata Allah adalah wa ana ila rabbikal muntah. Akulah penghujungmu. Bukan surga, bukan neraka. Maka kau sudah bersama dengan Allah. Kata Abah juga setiap hari adalah hari Jumat. Tuh, kau jam'u, selama kau jam'u dengan Allah. Tadi semua. Sabata, isbat di hari Sabtu. Kembali kau kepada Ahad. Maka kau jam'u bersama Allah. Setiap hari bagimu adalah seumpama hari Jumat. Jadi jangan hanya mengejar-ngejar hari Jumat syariat. Karena Jumat itu bukan itu. Jam'u. Kalau tidak jam'u, kamu laisa min ahli. Kamu ditolak. Tadi semua. Ya. Jam'u. Tadi semua. Kau sudah jam'u dengannya. Semua hari menjadi hari Jumat. Setiap sholat malammu adalah bersama Lailatul Qadar. Tadi semua. Setiap kamu sholat adalah Masjidil Haram. Dimanapun kamu sujud. Karena sudah menjadi masjid Allah tadi. Dan walillahil masyriq wal maghrib. Fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Nggak usah lagi kamu ngejar-ngejar ke Mekah sono. Karena sekarang Ka'bahnya sudah datang pada dirimu. Tuh. Ya. Jangan lagi Anda digonjang-ganjing dengan ruang dan waktu. Karena Allah itu tidak ada pada ruang dan waktu. Ya. Janganlah belajarlah jadi manusia yang sudah bebas dari ruang dan waktu. Maka itulah sesungguhnya betapa nyata sahabat kehidupan ini. Betapa nyatanya Allah, wujudnya Allah. Maka kalau sudah demikian berarti Anda tinggal menikmati adalah kehidupan yang Anda sudah sampai kepada Sidrah al-Muntaha ya. Karena pada saatnya sekarang ini Allah wujud tapi dianggap tidak ada. Goib oleh manusia ya. Kemudian ada orang wujud tapi tidak ada hidup tapi mati, ada yang melihat tapi buta ya. Ada yang berilmu tapi tidak berpengetahuan. Tadi semua. Karena kemudian ada bicara tapi bisu, mendengar tapi tuli ya. Nah inilah seharusnya kita adalah mati tapi hidup. Nah itu, mati tapi hidup. Ya. Fana tapi bako. Karena kemudian tuli tapi mendengar. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun. Pada saat kau tulikan pendengaranmu, kau sekarang sudah diganti dengan pendengarannya. Kau bisukan kalamu, maka kau sudah berada pada kalamnya. Tadi semua. Kau hilangkan, matikan ilmumu, kau sudah berilmu dengannya. Maka inilah yang harus kenapa Allah dalam hadis qudsi innal abdi ida ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu wa anadiyatahu. Jika seorang hamba dia telah mencintaiku. Artinya apa mencintai hamba itu? Seorang hamba yang sudah memandang dengan basyirah. Yang kedua adalah Allah berkata, maka sekarang innal abdi ida ahbabtuhu qataltuhu. Jika seorang hamba mencintaiku, maka aku akan bunuh dia. Wa qataltuhu, akulah sebagai penggantinya. Sekarang tubuhnya adalah tubuhku, kakinya adalah kakiku, mulutnya adalah mulutku, penglihatannya adalah penglihatanku, pendengarannya adalah pendengaranku, ilmunya adalah ilmuku. Maka inilah yang harus dipahami oleh kita sahabat ya. Dan yang harus dipahami oleh kita sesungguhnya juga.
inilah Al-Quran Qadim, wahyu minulyo, ora ditulis bisa diwocok diri kita. Maka jangan sampai kau lupakan siapa dirimu. Karena sesungguhnya adalah jangan sampai tubuh ini hanyalah karung, ya. Tapi kau harus mampu melihat kuring yang ada dalam kurung tadi semua, ya. Nah, jangan terjebak pada ayan khorjiyah. Bahkan masuklah kepada ayan sabitoh. Tapi jangan terjebak dengan ayan sabitoh. Masuklah ke dalam, ke Nur Muhammad. Jangan terjebak pada Nur Muhammad. Masuklah pada Nurullah. Ya. Dan jangan terjebak juga pada Nurullah. Leburkan dirimu pada zatnya. Disitulah sunyi, senyap. Tadi. La sautin, la harfin, tiada suara dan huruf. Yang ada hanyalah linangan air mata. Perasaan. Kenikmatan yang susah diceritakan. Ya. Maka setelah seperti itu, walaupun kamu tidak punya apa-apa, kamu merasa menjadi manusia yang paling kaya di dunia. Ya. Kamu merasa menjadi manusia yang paling bahagia di dunia. Tapi kalau orang nggak ngerti, dikasih dunia separuh juga tetap aja dia akan merasa miskin. Jadi persoalannya bukan di situ. Ya. Nah inilah yang harus kalian bebaskan dari hidup kalian saat ini. Di dunia ini. Jangan sampai terlambat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Jadi pada saat Allah ingin merancang kehidupan, maka inilah yang harus difahami oleh kita. Sesungguhnya Allah merancang sahabat dengan disebut Al-Quranul Majid. Al-Quranul Majid adalah rancangan Allah di ajal. Maka seluruh kehidupan ini Al-Quran. Al-Quranul Majid. Tadi semua. Kemudian Allah menurunkan Al-Quranul Majid lewat Jibril. Itu Al-Quranul Karim. Ya. Al-Quranul Karim adalah seolah tangan Jibril yang membawa Al-Quranul Majid dari Allah. Kemudian menurunkan kepada Muhammad Al-Quranul Mubin. Al-Quran yang nyata. Maka seharusnya tubuh kita adalah Al-Quran. Maka Al-Quranul Mubin dari baginda Nabi menjadi Al-Quranul Hakim. Ya. Hukum. Ya. Setelah menjadi Al-Quranul, menjadilah Al-Quranul Karim. Kembali dibawa turun kepada oleh kita. Dan akhirnya lahirlah kembali di alam dunia ini. Segalanya Al-Quranul Majid. Dari semua. Dari Al-Quranul Majid di kodonya, di ajalnya. Sekarang segala apa yang wujud di alam dunia ini, apa yang wujud adalah di kodoknya. Al-Quranul Majid telah menjadikan segala apa yang ada di Al-Quran ini adalah Al-Quranul Majid. Maka sesungguhnya dalam tubuh kita, inilah Al-Quran yang sesungguhnya. Karena Al-Quran semua tadi ada karena kita manusia. Inilah maka jangan sepelekan diri kita. Kitalah rahasia dari segala rahasia. Itulah kenapa nama Allah yang ke-100 adalah kita, insan. Nama Allah yang ke-100 adalah Al-Insan. Dan dia nyata pada diri kita. Karena kata Allah, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Nama rupaku Adam. Nama rahasiaku insan. Maka berarti sekarang kita sudah menjadi Al-Quran Qadim. Inilah yang disebutkan rumah tua. Baitul Atiq kata Allah. Inilah. Maka itulah kenapa Allah membuat istana pada diri kita. Bukan di Ka'bah di Mekah itu. Bukan dimanapun di dunia ini. Bukan langit, bukan gunung. Tapi kata Allah, aku berada istanaku di hati orang yang beriman. Nah itu. Di hati orang yang beriman. Nah imannya itu yang seperti orang beriman itu siapa? Karena orang beriman itu bukan berarti adalah apa namanya orang yang harus dipahami oleh Anda. Ya. Jadi yang disebut orang beriman itu siapa? Itu kata baginda Nabi, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqo. Siapa al-mu'min itu? Allah. Pada saat Allah niupkan ruhnya pada kita, nafahtu fihi mir ruhi, itulah al-mu'min. Maka kata Allah. Ya, jadi bukan al-mu'min kita manusia. Maka al-mu'min miratul mu'min. Al-mu'min Allah, ruh kita yang ditiupkan Allah untuk dikembalikan kepada al-mu'min, asma Allah pada Allah. Jadi seolah-olah al-mu'min dipecah dua oleh Allah pada saat kita diturunkan ke alam dunia, manusia. Al-mu'min yang ditiupkan ruh Allah pada diri nafahtu fihi mir ruhi, itulah al-mu'min. Makanya pada saat tubuh ini sholat bukan menyembah, tapi adalah as-sholat mi'rajul mu'minin.
As-salat itu adalah kembalinya si mukmin kepada mukmin. Mukmin Allah pada diri. Dan mukmin Allah pada dirinya. Berarti kita, inilah yang harus difahami oleh kita. Ya. Maka kenapa sholat itu tidak boleh diartikan menyembah? Musyriklah orang yang merasa menyembah Allah. Bagaimana Allah tadi semua mau disembah? Harus dipahami oleh kita. Jadi tidak ada bahasa sembah menyembah dengan Allah. Kalau ada yang menyembah dan disembah, berarti ada dua sembah. Yang menyembah dan disembah, syiriklah kita pada Allah. Ya. Maka itulah kenapa dengan Allah dalam kitab apapun, Kifayatul Awam, Dasuki Umul Barohin dan lain sebagainya, kepada Allah itu tidak punya jihad. Bagaimana mau ditunjuk? Siapa yang mau menunjuk? Yang menunjuk ada yang ditunjuk. Yang menyembah ada yang disembah. Tadi semua. Ya. Inilah yang pahami. Akhirnya kita akan ngerti nanti ternyata dunia itu akhirat. Ternyata mati itu hidup. Ternyata hidup itu mati. Ternyata siang itu malam. Tulijul lail. Tadi tulijul laila minal tadi. Wa nahari wa tulijul apa namanya? Tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Bagaimana masuknya hidup kepada mati, mati ke dalam hidup? Kenapa ada dasarnya kata baginda Nabi, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna ila daril min daril fana ila daril baqo. Jadi nggak ada manusia yang bisa mati. Karena manusia bukan tubuh ini. Asal dia sudah mampu dari sini dia sudah mampu al-mutu qabla an tamutu, sudah mampu al-inabatu ila daril khulud, mengembalikan semua, al-istidadu lil mauti qabla nuzuliha, sudah mati dalam hidupnya. Dan itulah adalah konsep kebahagiaan diajarkan kepada kita. Dan inilah karena kita adalah Al-Qur'an tadi semua, Al-Qur'an qadim bahkan. Maka kata Allah, Iqra kitabaka kafa binafsika, bacalah Quran pada dirimu tadi semua ya. Jangan sampai Quran yang di luar diri dibaca terus, tapi Quran pada diri tidak dibaca-baca. Ini yang bahaya tadi semua ya. Pada Allah aja nyuruhnya bacanya ini, Iqra kitabaka kafa binafsika. Maka sebagaimana baca Al-Quran, kata Abah juga, kita harus menggunakan hukum tajwid tadi semua. Indahnya bacaan Al-Quran dengan tajwid. Kapan idhar safawi, ihfa safawi, kapan idgom, kapan iklab, kapan idgom biguna, kapan idgom bila guna. Maka orang yang sudah tajali Allah pada wujudnya, dia adalah bagian dari huruf-huruf hijaiyah bersama dengan saudaranya. Jadi jangan sampai baca Al-Quranul Majid tadi adalah menggunakan tajwid, tapi pada saat membaca Quran diri tidak menggunakan tajwid. Bagaimana kau idhar bersama dengan orang ini? Orang ini adalah nun mati menghadapi tanwin, idhar. Maka kau bersama orang itu harus jelas, idhar. Berhubungan dengan orang ini menggunakan idhar. Bagaimana kau berhubungan dengan orang ini menggunakan iklab? Bagaimana kau berhubungan dengan orang ini menggunakan idgom? Kau lebur pada dirinya. Jangan selalu memaksakan apa yang kau kehendaki. Sekali-kali masuklah ke dalam kehidupannya. Jadi idgom. Tuh. Jadi akhirnya kita sesungguhnya akan indah. Maka kehidupan manusia di alam dunia ini seperti adalah irama tajwid yang dibacakan dengan benar. Maka kehidupan manusia seumpama huruf-huruf hijaiyah yang akan terjadilah alunan suara Allah nyata di alam ini. Bukan hanya dibaca di masjid, di rumah dengan bacaan bayati, tapi tetap saja engkau bahil pada orang, engkau iri pada orang, engkau dengki pada orang. Bagaimana tajwidmu itu berlaku? Bagaimana idgham mimi? Bagaimana iklab kamu dengan orang yang kan ada hukum tuh. Ya. Coba gunakan tajwid itu pada tubuhmu, pada dirimu. Maka engkau hanya dengan ilmu tajwid aja engkau ma'rifat pada Allah sebenarnya. Kalau ngerti tadi proses awal yang Abah ceritakan. Tapi kalau tidak mengerti, pada saat kau ngaji, kau merasa ngaji, akhirnya menjajah Allah, ya Allah, satu huruf ya, satu kebaikan. Udah, transaksional lagi. Nah inilah kebodohan-kebodohan tadi semua. Datang perintah dari Allah, suruh kita sedekah, suruh ikhlas, suruh kita sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, kita baca ayat itu, tapi dalam kehidupan gak pernah mau sabar. Sabar dalam berikhtiar, sabar dalam hidup, sabar dalam musibah. Hanya dibaca surat cinta dari Allah disuruh innallaha ma'as-sabirin. Tapi tidak pernah
dilakukan tadi semua. Inilah, ini manusia yang sudah beragama dengan khoyal, ya. Manusia sudah bertuhankan khoyal, berimajinasi surga yang khoyal tadi semua. Bagaimana ada surga di sono ya? Selama kau belum surga menemukan surga, ya, dalam dirimu. Kau jadikan tidak bagaimana hidup bersama ini. Anggaplah manusia yang ada di dunia ini. Silakan agama apapun. Anggaplah adalah huruf-huruf hijaiyah yang ada pada kitab ini semua. Bagaimana indah dibaca semuanya. Jangan ngikutin orang yang sesungguhnya hendak membenci agama lain, memusuhi orang lain, menghina. Silakan, itu pilihan Anda, tapi Anda yang tidak akan bahagia. Masalahnya. Karena bukan begitu jalan Allah, ya. Ya, bagaimana? Karena inilah sesungguhnya, karena agama disampaikan oleh orang-orang yang nggak ngerti agama. Tidak membuktikan agama, ya. Tidak memiliki rasa iman, ya. Karena iman itu bukan teori, iman itu satu. Karena nggak ada orang bisa sabar tanpa dilatih, Pak. Nggak ada orang bisa masak tanpa dilatih. Maka sabar itu proses. Syukur itu proses. Ikhlas itu proses. Nggak ada, saya ikhlas. Nggak bisa ikhlas, itu harus dilatih. Kamu naik sepeda. Maka Allah akan uji terus kamu. Uji lagi supaya kamu belajar. Uji lagi kamu belajar. Uji lagi. Udah enak jalan turun. Kamu dibikinnya nanjak. Supaya kamu mengerti tentang bisa bagaimana ngerti sabar, syukur. Akhirnya yang dikehendaki oleh Allah adalah tadi. Karena tubuhmu adalah Al-Quran. Sehingga engkau menjadi tajwid yang indah. Bacaan tubuhmu adalah bayati. Misalnya gitu kan tadi. Indah. Nikmat. Berhubungan dengan orang-orang lain. Karena orang lain juga adalah sama. Huruf-huruf hijaiyah. Bagaimana kita bersatu dengan mereka secara idhar, secara ikhfa, secara idgom, secara iklab, idgom mimi, idgom biguna, idgom bilaguna, idhar sapawi, ikhfa sapawi, dan hukum mad. Bagaimana yang 3 harkat dan lain sebagainya. Bukan baca Quran terus ngomongin itu, tapi dirimu nggak punya mad asli, mad wajib. Ya Karim. Inilah manusia di dalam dunia ini belajar agama sudah khayal, karena agama itu hanya dijadikan hanya sebatas. Padahal seharusnya adalah diterapkan pada diri. Itulah yang Allah ingatkan. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma alaika hasibah. Ya. Bacalah Quran yang kekal, yang abadi pada dirimu. Dari semua. Ya. Kau akan indah berhubungan dengan siapapun. Kalau engkau sudah menggunakan tajwid dari semua. Kalau engkau nun mati, bagaimana teman saya? Bagaimana kalau sebaliknya? Nah, itulah. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Itu yang dikehendaki oleh Allah adalah tajwid itu, ya, sehingga indahlah kehidupan manusia dari semua, ya, tanpa menghakimi, tanpa harus jadi jaksa dalam kehidupan. Itu saja barangkali sahabat ya, sehat semua. Barangkali itu saja yang bisa Abah sampaikan pagi hari ini. Sehat panjenengan dimanapun berada. Marilah kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah sebagai doa kepada kita, semoga semuanya diberikan kebahagiaan. Dan tapi kebahagiaan tadi adalah kembalilah mengikuti jalan Allah tadi semua, dengan jalan yang benar, dengan jalan yang lurus, yang telah dibuat SOP-nya oleh Allah dan telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita ini sebetulnya hanya ngaku umat Nabi Muhammad, tapi tidak pernah mau berbuat seperti, atau apalagi yang ngaku durian tadi semua. Ini parah lagi. Ngaku umat Nabi Muhammad tapi tidak mau mencontohkan bagaimana beliau hidup, bagaimana beliau bertetangga, bagaimana beliau menjadi suami, bagaimana beliau menjadi pebisnis, bagaimana beliau tadi semua ngaku saja umat Nabi Muhammad. Ini kan lucu tadi semua. Itu sajalah, mudah-mudahan yang bicara tidak lebih arif dari yang mendengarkan, yang bicara tidak lebih alim dari yang mendengarkan. Sekali kata Abah, pada saat Abah bicara, anggap aja speaker. Speaker itu yang bunyi di sudut tuh, yang kotak itu. Kan yang bunyi bukan dia. Dan bukan juga kabel yang menyambungkan pada dia. Bukan juga mikrofon. Dan juga bukan mulut yang ngomong. Tetapi adalah hidupnya yang punya hidup. Maka kalau Anda pandang apa yang katakan Abah itu adalah tadi, insya Allah, maka akan jadi ilmu yang bermanfaat. Selama kamu pandang itu adalah, jangan pandang yang kefakiran, kedoifan yang omong ini. Maka itulah baginda Nabi selalu bersabda, jangan kau lihat siapa yang bicara, ya, tapi apa yang disampaikannya tadi.
Jadi don't look the book from the cover. Gitu gitu kata di semua ya. Sehat semua, Abah ingin semuanya panjenengan bahagia dimanapun berada, dan semua buat teman-teman TikTok dan juga teman Facebook semua. Semoga semuanya adalah diberikan terima kasih yang sudah ikut kontribusi. Abah doakan rezekinya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apapun yang kalian lakukan semua menjadikan hidup yang bermanfaat ya. Buat teman-teman Abah, saya Abah ucapkan nanti malam mungkin selamat tahun baru ya 2025. Cuma Abah ingatkan di tahun 2025 ini adalah agak tabir alam ini agak sedikit terbuka, maka hati-hatilah ya, waspadalah dari semua. Yang berliburan kemanapun jangan sampai lupa pada Allah ya. Karena ini sedang dibuka, yang mungkin Abah susah ceritanya. Karena kalian tidak akan paham. Tadi semua ada dimensi-dimensi yang kemudian pada tahun 2005 ini ada kurang baik ya semua ya. Dan itulah kehidupan, selalu begitu ya. Maka jagalah diri, jagalah dimanapun berada, di pantai, di gunung, di sungai, jagalah tadi semua. Bersandarlah pada Allah. Nggak usah takut pada apapun, tetapi waspada adalah harus kita lakukan. Terima kasih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Alhamdulillah ya Allah.